Soalkan. Ya, terima kasih panitia seminar ini untuk waktu yang diberikan, kepercayaan yang diberikan untuk menyampaikan tema tentang pujian dan penyembahan. Saudara, puji Tuhan, mari kita akan langsung melihat tentang pujian dan penyembahan. Dan kalau saya diizinkan untuk menyampaikan dalam 2 sesi, untuk hari ini dan minggu depan, saya akan bagi pada saat ini membicarakan khusus tentang pujian, dan kemudian di minggu depan khusus tentang penyembahan. Namun kedua hal ini, saudara, memang tidak bisa mutlak dipisahkan karena pujian dan penyembahan sebetulnya adalah satu kesatuan, ya, puji Tuhan. Baik, saudara, kalau kita perhatikan tentang menyanyi dan menyembah, pujian dan penyembahan itu bekerja sama, ya, puji Tuhan. Nah, saudara, kita mesti melihat tentang pujian itu satu kata-kata yang indah, yang disampaikan tentang Tuhan, ya, bagaimana kita mengagumi Tuhan dan sebagainya. Pujian itu bisa berupa kata-kata, misalkan saya berkata begini, Tuhan, Engkau baik, Engkau yang menyembuhkan aku, Engkau memulihkan aku, Engkaulah yang maha besar. Nah, itu berupa kata-kata. Tapi pujian juga bisa berupa nyanyian. Nah, yang berupa nyanyian tentu adalah ada nada-nada, ya, ada notasinya. Misalkan saja tadi kita menyanyikan ya satu lagu Immanuel itu tentang itu kita misalkan ya. Misalkan saya nyanyi, "Oh Yesusku, Engkaulah penyelamatku. Nah, Engkau besar, aku memuji kebesaran-Mu." Nah, itu pujian yang berupa nyanyian ya. Baik. Nah, Saudara, kita lihat dalam psikologi, dalam ilmu kejiwaan, ilmu jiwa kan ya. Nah, dalam manusia yang terdalam seringkali disebut the inner man. Manusia yang terdalam itu ada 3 bagian. Nah, bicara soal manusia yang terdalam, sore hari ini pun saya yakin adik-adik ya, saudara sekalian juga bisa berbicara kepada seseorang seolah-olah seseorang yang ada di dalam diri kita. Nah, itu manusia dalam. Ya. Nah, saudara, kita lihat di dalamnya itu ada 3 bagian, yaitu menyembah, worship, yang kedua adalah musik atau music, dan yang ketiga adalah seni, art. Ya, semua itu ada di dalam terdalam kita, di dalam manusia dalam kita. Saudara, misalkan begini, kalau saya bicara soal art, seni, kadang-kadang kita melihat ada seorang yang merenungkan sesuatu. Dia seperti kayak meditasi, berdiam diri. Sebelum kemudian tiba-tiba dia bisa mengeluarkan satu puisi. Sederhana sekali puisi itu mungkin, tapi itu lahir dari dalam. Dan maknanya luar biasa, dalam sekali. Juga seorang yang melukis, ini art semuanya. Kadang-kadang saya pernah di sekolah saya dulu dikunjungi seorang pelukis yang dia itu tiba-tiba ya seperti sebelum melakukan sesuatu dia seperti berdiam diri, merenungkan sesuatu, cari inspirasi. Tahu-tahu dia terbuka matanya, dia tuangan cat di sebesar kain lebar yang telah dibentangkan begitu. Dia tuangkan cat itu di sana sini ya, di bagian ini segini, ini warna ini, dan kemudian dia guling-gulingkan tubuhnya di situ, saudaraku. Kemudian setelah selesai dipajang, dipasang, dan orang-orang mengagumi. Katanya itu, waduh, karya abstrak yang luar biasa. Nah, ini karya seni itu memang tidak bisa diselami dengan penilaian yang sama oleh semua orang, karena itu karya seni, ya, itu art, saudaraku, dari dalam. Juga orang main musik, lagu yang satu, cuma satu lagu dinyanyikan oleh beberapa orang dengan musik yang sama, keyboard yang sama misalkan. Hasilnya beda-beda. Si A mainkan musik itu bisa semangat kayak apa ya, menghadirkan satu jiwa ini ya, bergejolak begitu. Si B mainkan musik yang sama, alatnya sama, tapi bisa lembut, membuat orang menangis dan sebagainya. Nah, itu semua karena apa? Dari dalam. Demikian pula menyembah. Sehingga tidak heran
Allah berkata dalam Yohanes pasal 4 ayat 24, 23 dan 24, ya, bahwa Allah mencari orang yang menyembah Allah itu dengan apa? Roh dan kebenaran. Nah, itulah yang disebut roh itu, di inner man itu, di dalam itu, saudaraku. Ya, baik. Nah, kalau saya ulangi lagi, dalam psikologi, dalam manusia terdalam itu ada 3 unsur, menyembah, worship, musik, dan seni. Nah, yang terdalam adalah menyembah, worship. Dan di sebelahnya, di tempat yang sama adalah menyanyi. Kesimpulannya apa? Menyembah dan menyanyi itu adalah satu. Dari satu asal. Dari dalam batin, dalam apa ya? Lebih dari batin, dari roh, dari hati kita. Sayang ya, kadang-kadang banyak orang menyanyi cuma di lips aja. Cuma sebatas tubuh menyanyi. Oke lah, sampai sebatas jiwa. Dalam jiwa itu ada perasaan. Wah, dia menghayati lagu itu. Tapi belum sampai dari roh. Nah, ini yang Tuhan cari, saudaraku. Ya, Tuhan cari menyembah, menyanyi. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Baik, mari kita maju lagi sekarang, saudara. Kita akan perhatikan, kalau kita ingin memuji dan menyembah Tuhan, itu harus kita pakai seluruh aspek tubuh kita. Seluruh tubuh kita harus dipakai untuk memuliakan Tuhan. Nah, kita tahu bahwa kita punya tubuh, punya jiwa, dan punya roh. Nah, 3 hal ini harus memuliakan Tuhan. Tubuh, memuliakan Tuhan dengan cara apa? Menyanyi. Menyanyi, itu tubuh. Ya kan? Mulut bergerak, kita mungkin angkat tangan, itu tubuh. Dengan bahasa tubuh. Tapi kemudian itu singing, ya, singing, menyanyi. Dan kemudian selain singing ada praising. Praising itu dari mana? Dari jiwa. Jadi tubuh memuliakan Allah dengan cara menyanyi, jiwa memuliakan Allah dengan cara praise atau memuji. Memuji, ya. Nah, saudaraku, kita perhatikan, memuji itu tadi saya sudah katakan mengungkapkan hal-hal yang baik tentang Allah, mengagumi tentang Allah dan sebagainya. Itu dari jiwa kita. Nah, dalam jiwa itu ada perasaan. Nah, saudara, kalau kita nyanyi, kita memuji Tuhan dengan segala perasaan kita, nah kita sudah apa? Memuliakan Allah dengan jiwa kita. Tetapi roh itu memuliakan Allah dengan apa? Menyembah. Menyembah. Menyembah Tuhan. Baik, saudaraku. Ya, saya akan bacakan ayatnya tentang tubuh yang harus memuliakan Allah. Saya baca dalam 1 Korintus 6 ayat 20 begini. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Muliakan Allah dengan tubuhmu. Dengan cara apa tadi? Contohnya menyanyi. Juga misalkan kita lakukan hal yang baik, ngajar sekolah minggu, dengan alat peraga dan sebagainya, kita pakai tubuh kita untuk memuliakan Allah. Kita melakukan pekerjaan fisik yang memuliakan Tuhan, ya, itu juga tubuh kita memuliakan Allah. Baik, sekarang yang kedua, jiwa kita memuliakan Allah dengan cara apa? Memuji. Memuji. Ini pernah disampaikan oleh Maria dalam Lukas 1 ayat 46 dan 47. Saya baca begini. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Puji Tuhan. Maria berkata, jiwaku memuliakan Allah. Disertai dengan apa? Hatiku bergembira. Dan kalau kita memuliakan Tuhan, memuji Tuhan, jangan dengan terpaksa. Jangan ada persungutan, tapi dengan bersukacita. Baik, sekarang roh. Memuliakan Allah dengan cara apa tadi? Menyembah. Dan ini ayatnya terdapat dalam 1 Korintus 6 ayat 20 juga, yang tadi saya baca. Tapi dalam bahasa Inggris dikatakan begini, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Dalam bahasa Inggris, in your body and in
your spirit. Nah, itu yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. And in your spirit, dalam tubuhmu atau dengan tubuhmu, dan dalam rohmu atau dengan rohmu. Jadi, kita memuliakan, menyembah Allah, memuliakan Tuhan dengan roh kita juga, dengan cara menyembah Tuhan, tersungkur di kaki Tuhan. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Nah, kita lihat kata-kata Maria juga tadi, dalam ayat 47 itu ketika dia berkata, dan hatiku bergembira karena engkau Allah juru selamatku. Dalam bahasa Inggris itu dikatakan begini, and my spirit, ya, had rejoiced in God my Savior. Ya, jadi and my spirit, rohku bergembira. Puji Tuhan, saudaraku. Jadi mari kita pakai tubuh, jiwa, roh kita untuk memuliakan Allah. Ya, baik. Nah, sekarang kita lihat khususnya tentang memuji Tuhan, saudaraku. Ya, nanti insya Allah minggu depan kita akan khusus melihat menyembah Tuhan itu muasalnya dari mana dan sebagainya. Nah, memuji Tuhan tadi saya katakan bisa dengan kata-kata. Misalkan dalam berjemaat, ketika kita ibadah, seringkali song leader, worship leader, atau pengkhotbah bertanya, saudara, bisa katakan amin? Amin. Haleluya. Itu puji-pujian. Bukan sekedar supaya nggak ngantuk, saudaraku. Puji-pujian. Dan itu berupa apa? Kata-kata. Kata-kata yang diucapkan. Tapi sekali lagi pujian bisa berupa lagu-lagu. Namun kita lihat, saudaraku, tidak semua lagu-lagu itu memuji Tuhan. Ya, tidak semua lagu-lagu itu memuliakan Tuhan. Betul, saudaraku? Ya, nah kita lihat. Jadi kita perhatikan, ya, kalau kita ingin lagu-lagu yang memuliakan Allah itu tentu ada kata-kata yang kepada Tuhan langsung, ya. Nah ini, jadi puji-pujian itu ada yang vertikal sifatnya, ada yang horizontal. Yang horizontal itu misalkan begini, ini lagu lama, ya. Mungkin saudara ada yang mungkin udah lama nggak nyanyi lagu ini. Marilah, 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 mari ke rumah Allah. Itu ajakan. Jadi sifatnya horizontal. Tapi untuk pujian kepada Tuhan masuk dalam doa penyembahan itu sebaiknya vertikal. Vertikal itu Allahnya apa? Ya, kau Allahku yang adil dan sebagainya. Jadi langsung pada Tuhan. Nah, itu nanti akan masuk ke dalam penyembahan itu dan mengantar ke dalam firman Allah. Ya, baik. Saudara, mari kita maju lagi sekarang, saudara. Kenapa ya kita akan mengapa bicara soal pujian saat ini, saudaraku? Semua ini alasannya, semua ciptaan baru itu harus memuji Tuhan. Semua ciptaan baru akan memuji Tuhan. Dan semua kita tentu tahu ya, dalam Yesus kita menjadi apa? Ciptaan yang baru. Nah, sekarang sudahkah kita senang memuji Tuhan atau belum? Kalau belum berarti, wah belum pas, saudaraku. Saya baca ayatnya ini. Mazmur 102 ayat 19. Mazmur 102 ayat 19 berkata begini, biarlah hal ini dituliskan bagi angkatan yang kemudian, dan bangsa yang diciptakan nanti akan memuji-muji Tuhan. Bangsa yang diciptakan nanti itu, saudaraku, adalah apa? Orang-orang yang menjadi ciptaan baru. Sejak kita lahir, kita ikut orang tua kita. Saudara mungkin mulai berusia 17 tahun, 18 tahun, punya KTP. Warga negara Indonesia. Bangsa Indonesia. Tapi bangsa yang diciptakan nanti, itu siapa? Yang menjadi keluarga Allah. Yang percaya Yesus, ditebus oleh darah Yesus, maka itu ciptaan baru. Harus memuji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Berikut, kenapa kita memuji Tuhan? Karena memuji Tuhan adalah perintah Tuhan. Kalau diperintahkan oleh Tuhan, kita tidak melaksanakan, artinya apa? Pelanggaran. Ya, saya baca ayatnya. Mazmur 30 ayat 5. Dalam Mazmur 30 ayat 5, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan. Hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Ini kalimat apa, saudaraku? Nyanyikanlah, persembahkanlah syukur. Kata lah adalah kalimat perintah. Kata perintah. Ya, baik, saya sambung lagi. Mazmur 68 ayat 27. Ya, Mazmur 68 ayat 27 dikatakan begini, dalam jemaah pujilah Allah
yakni Tuhan. Hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Waduh, saya senang sekali dengan kalimat ini. Hai kamu yang berasal dari sumber Israel. Saudaraku, kita tahu bahwa ketika Allah memilih bangsa Israel, itu menjadi percontohan dalam dunia ini. Bagaimana Allah berurusan dengan bangsa Israel. Bagaimana Allah memimpin bangsa Israel menjadi kesaksian, menyaksikan kemuliaan Allah. Dan kita ini disebut Israel rohani. Ya, maka mari saudaraku, kita betul-betul akan memuji Tuhan. Ya, itu perintah Tuhan. Nyanyikanlah dalam jemaah, pujilah Allah dan sebagainya. Ya, baik. Saudaraku, saya baca lagi ya dalam Wahyu pasal 19 ayat 5. Nah, Wahyu 19 ayat 5 adalah penglihatan Yohanes yang dia terima tentang kerajaan surga, juga tentang aktivitas orang yang percaya yang ada di bumi ini. Ya, saya bacakan Wahyu 19 ayat 5 dan 6. Saya bacakan begini. Maka kedengaranlah suatu suara dari tahta itu. Pujilah Allah kita, hai kamu semua hambanya, kamu yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar orang banyak, seperti desau air bah, dan seperti deru guruh yang hebat. Katanya, haleluya, karena Tuhan Allah kita yang Maha Kuasa telah menjadi Raja. Yohanes ketika terima penglihatan itu, dia mendengar dari tahta Allah. Ada kata-kata, pujilah Allah kita. Itu kalimat apa? Perintah. Kita lihat saudaraku, jadi sampai di kekekalan nanti, tetap ada perintah untuk apa? Memuji Tuhan. Inilah beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Kita sebagai hamba Tuhan, yang takut akan Dia, baik kecil maupun besar. Oh, saya senang sekali. Baik kecil maupun besar. Kadang-kadang ada orang yang mengkategorikan, oh itu hamba Tuhan besar, itu hamba Tuhan kecil. Oh itu apa jemaat besar, jemaat kecil, semuanya sama di hadapan Allah. Ya, dan semuanya diperintahkan untuk apa? Memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Ya, puji Tuhan saudaraku. Dan saya melihat tadi bahwa himpunan suara orang banyak itu seperti desau air bah. Nah, kalau saudara yang tinggal di mana? Di Jakarta, di tepi pantai, dimanapun juga kadang-kadang alami air bah, banjir. Saya lihat kok banjir datang tak bisa dielakkan lagi, dan banjir dalam zaman Nuh pun bisa menyelimuti bumi, menghancurkan semua yang tidak berkenan kepada Allah. Kiranya pujian kita, nyanyian kita pun punya kuasa, sehingga bisa seperti air bah, yang menghancurkan perkara-perkara yang tak berkenan dalam gereja kita, dalam diri kita, dalam rumah kita, dan sebagainya. Sehingga ada kekudusan, ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Ya, bukankah kita pernah menyanyikan di seluruh dunia roh Allah bekerja? Seperti air menutupi bumi. Bayangkan, kalau roh puji-pujian itu menutupi bumi, menutupi gereja kita, maka ada kemenangan yang luar biasa. Ya, dan ada suara, ada deru guruh yang hebat. Guruh ya di angkasa. Ketika Tuhan kirimkan deru guruh itu, semua orang takut. Ya, baik, kuasa pujian itu ada, saudaraku. Baik, saudaraku. Itulah beberapa hal tentang pujian. Sekarang saya akan menyampaikan lagi mengapa, alasannya mengapa memuji Tuhan. Ya, apa sih alasannya kita mesti memuji Tuhan? Baik, saudaraku, saya akan sampaikan beberapa hal. Yang pertama, memuji Tuhan itu membawa berkat dari Allah. Senang diberkati nggak? Kalau kita memuji Tuhan diberkati, saudaraku. Ini banyak kenyataannya. Ya, banyak kenyataannya. Baik, contohnya dalam kitab Mazmur 84 ayat 5. Ya, saya bacakan Mazmur 84 ayat 5, dikatakan begini, berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang terus-menerus memuji-muji engkau. Selah. Luar biasa, saudaraku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumahmu, yang apa? Terus-menerus memuji-muji engkau. Jadi orang yang suka memuji Tuhan itu disebut berbahagia. Bukan kebahagiaan yang berasal dari dunia.
tapi dari Tuhan. Dan kalau saudara membaca ayat 6 sampai ayat 8, dikatakan, berbahagialah orang yang kekuatannya di dalam Engkau. Rupanya ketika kita memuji Tuhan, kita beroleh kekuatan. Dan dikatakan dalam ayat selanjutnya, ketika melintasi lembah Baka, maka ia menjadikan tempat itu menjadi tempat yang bermata air. Nah, ini ada permainan kata. Lembah Baka itu artinya adalah lembah air mata. Seringkali dikatakan begini tadi dalam Alkitab, apabila engkau melintasi lembah Baka, apabila itu apa? Semua orang percaya pun pasti mengalami lembah air mata, lembah Baka, ujian, masalah, dan sebagainya. Penuh air mata. Jangan-jangan mungkin ada saudara sekarang ini sedang mengalami hidup yang sedang penuh air mata. Tapi dikatakan mereka akan mengubahnya menjadi lembah mata air. Lembah mata itu lembah apa? Berkat-berkat yang luar biasa. Kuncinya apa tadi? Itu. Senang memuji-muji Tuhan. Dan jadikan Allah sebagai sumber kekuatan. Dan dalam ayat 8 dikatakan, maka dia akan berjalan makin lama, makin kuat, sampai menghadap Allah di Sion. Oh, puji Tuhan, saudaraku, ada garis naik crescendo. Ya, dalam Islam musik, makin lama, makin kuat, makin kuat, makin kuat. Sampai bertemu dengan Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, nah kita lihat, kemudian mengapa? Kita lihat alasan lagi, mengapa kita harus memuji Tuhan? Karena Allah itu bersemayam di atas puji-pujian. Saya bacakan Mazmur 22 ayat 4. Mazmur 22 ayat 4 dikatakan begini, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Bersemayam itu apa sih? Bertahta. Duduk di atas puji-pujian orang Israel. Jadi ketika kita memuji Tuhan, kita seperti apa? Menaikkan tahta, Tuhan duduk di atasnya. Dan ketika Tuhan duduk di atas puji-pujian kita, oh sudah berkat-berkat dicurahkan. Kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi, dan sebagainya. Ya, senang memuji Tuhan, akan diberkati luar biasa. Berikut lagi, kita lihat saudaraku, memuji Tuhan itu membuat kita memiliki dasar kekuatan. Membuat kita memiliki dasar kekuatan. Baik saudaraku, saya akan baca dalam Injil Matius 21 ayat 16. Dari tadi kita banyak membaca Mazmur ya. Memang Mazmur penuh dengan ya pengajaran tentang puji-pujian itu. Sekarang Matius 21 ayat 16. Saya bacakan begini. Lalu mereka, orang-orang Farisi ahli Taurat, berkata kepada Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca? Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Dari bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Sekarang coba kita bandingkan dengan Mazmur 8 ayat 3. Mazmur 8 ayat 3. Ini yang dikutip Tuhan Yesus. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Tapi Mazmur 8 ayat 3 berkata begini, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu untuk membungkam musuh dan pendendam. Saudara, kalau saya bandingkan dua ayat ini, dalam Mazmur dikatakan dalam mulut bayi dan anak-anak yang menyusu, Tuhan letakkan dasar kekuatan. Tapi Yesus jelaskan, dasar kekuatan itu apa? Engkau telah menyediakan puji-pujian. Jelas, saudaraku? Jadi puji-pujian itu adalah apa? Dasar kekuatan. Entah itu dinyanyikan oleh anak-anak yang masih kecil, remaja, dewasa, sampai orang tua. Orang itu punya dasar kekuatan, kokoh. Sebab itu saya mendorong, saudara sekalian itu apa? Ajar anak-anak mulai menyukai lagu-lagu pujian kepada Tuhan sejak dalam kandungan. Ada yang mau melahirkan lagi?
Oh, puji Tuhan. Ya, nah saudaraku, mari kalau saudara ada yang sedang mengandung, ya, daripada Nina Bobo ya, nah itu bukan lagu dosa, bukan, ya, tidak salah juga, tapi mutar lagu-lagu rohani lo apa, ya, nah itu karena dalam dunia itu, dalam dunia kedokteran dan dalam dunia medis juga dituliskan bahwa kalau seorang ibu katanya suka perdengarkan lagu-lagu klasik, ya, sampai mungkin di perutnya dipasang itu terus, ya, tape recorder atau apa itu yang mungkin handphone sekarang, ya, nah terus kita lihat terus lagu-lagu rock klasik dan sebagainya itu anak jadi cerdas katanya. Jadi ada pengaruh, musik itu punya pengaruh besar, betul nggak saudaraku? Coba kalau kita lihat dalam rumah sakit saat ini, seringkali diperdengarkan musik-musik di kamar pasien. Karena apa? Itu bisa membagikan imun tubuh untuk cepat sembuh. Semoga saat-saat ini, saudaraku, ya, mereka yang merawat COVID itu juga memutarkan lagu-lagu pujian kepada Tuhan. Ya, semoga akan membuat imun tubuh jadi naik, saudaraku. Ya, nah kita lihat, saudaraku, jadi dasar kekuatan. Namun kita lihat peristiwa ini terjadi kapan? Dalam Matius 21 tadi. Itu terjadi setelah Tuhan Yesus menyucikan bait Allah untuk kedua kalinya. Yang pertama, dalam Lukas 2, itu di awal pelayanan Yesus. Dan kita lihat ketika Yesus mulai melayani, dia sucikan, bersihkan bait Allah yang dijadikan tempat dagang dan sebagainya. Dan Yesus melayani selama 3,5 tahun. Menjelang akhir pelayanannya, sebelum Yesus disalibkan dalam Matius 21, Yesus sucikan bait Allah lagi. Ini kali kedua. Kesimpulannya apa? Bait Allah itu harus bersih. Bukan cuma gereja, tapi diri kita, bait Allah juga harus bersih. Dan setelah bersih, terjadi apa? Orang-orang datang disembuhkan. Itu saudara bisa baca dalam Matius 21. Ada mujizat kesembuhan. Saya yakin kok gereja pun bersih. Banyak mujizat terjadi, saudaraku. Ya, puji Tuhan. Dan orang-orang disembuhkan. Kemudian anak-anak memuji Tuhan dengan berkata apa? Hosana, Hosana, dan sebagainya. Yang jengkel siapa? Ahli Taurat, orang Farisi jengkel dan berkata pada Yesus, tidakkah engkau dengar? Mereka itu berisik sekali. Nah ini, ya. Jangan sampai kita merasa terganggu oleh suara anak-anak, saudaraku. Ya. Nah kita lihat, ajak mereka memuji Tuhan. Dan Yesus ucapkan hal tadi. Tidakkah engkau tahu bahwa dalam mulut bayi yang menyusu, ya, mulut bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau sediakan puji-pujian, dasar kekuatan. Puji Tuhan, saudaraku, ya. Nah, kita harus memuji Tuhan. Baik, saudaraku, tentang dasar kekuatan ini luar biasa. Saya mau ambil contoh. Saya ambil contoh tentang Yosafat dan bangsa Yehuda. Ya, satu waktu mereka menghadapi tiga kelompok bangsa, Moab, Ammon, dan Edom. Ini tiga bangsa ini memusuhi bangsa Israel, ya, sampai mereka dikutuk oleh Allah. Saudara, Yosafat sekarang diserang oleh Moab, Ammon, dan Edom. Dia takut, saudaraku, takut sekali. Kemudian dalam 2 Tawarik 20, Yosafat dan bangsa Yehuda itu, ya, merendahkan diri, berdoa, berpuasa di hadapan Allah. Baik, saudaraku. Tapi kemudian kita lihat Allah berikan inspirasi. Saya bacakan ayat 3, 2 Tawarik 20 ayat 3. Yosafat menjadi takut, lalu ia berdoa minta petunjuk dari Tuhan. Kemudian ia memerintahkan supaya seluruh rakyat berpuasa. Ayat 4, 2 Tawarik 20 ayat 4, dari setiap kota di Yehuda, orang-orang pergi ke Yerusalem untuk minta tolong kepada Tuhan. Ada roh persatuan. Ya. Dan ayat 5, mereka bersama-sama dengan penduduk Yerusalem berkumpul di pelataran yang baru di rumah Tuhan. Raja Yosafat berdiri di depan mereka. Saudara, mari ketika kita bicara soal seminar pujian dan penyembahan, kita pun sebagai rumah Allah memiliki pelataran yang baru, halaman yang baru, yang lama-lama udah dilewatkan, dilalukan, perbuatan yang tercela kita lalukan, kita menjadi baru semuanya. Dan ada roh puji-pujian itu, ya, puji Tuhan. Nah, kemudian saya baca ayat 13 begini, sementara itu semua orang laki-laki Yehuda bersama dengan istri dan anak-anak mereka berdiri di rumah Tuhan. Saya senang
dengan Angkatan 41 ini bukan hanya ya Angkatan 41 yang berkumpul, tapi saudara punya anak-anak dalam Star Generation. Ya, puji Tuhan. Seperti dalam zaman Yosafat, orang-orang tua mengajak istri, anak kumpul, berdiri di hadapan Allah. Tuhan memperhatikan keluarga kita masing-masing. Berdiri di hadapan Allah artinya apa? Terbuka. Semuanya mau dipakai Tuhan. Semuanya merendahkan diri untuk dipakai Tuhan. Kemudian saya baca ayat 21. 2 Tawarik 20 ayat 21. Setelah berunding dengan rakyat, Raja menyuruh paduan suara memakai pakaian seragam yang biasanya dipakai pada upacara-upacara khusus dalam agama. Paduan suara itu harus berbaris dengan semarak di depan barisan tentara sambil menyanyi, "Pujilah Tuhan, kasih-Nya kekal abadi." Pada waktu paduan suara itu mulai bersorak menyanyi, Tuhan mengadakan kekacauan di tengah-tengah tentara musuh yang sedang menyerang. Luar biasa. Kisah yang spektakuler. Bangsa Yehuda melawan musuh dengan penuh kekurangan, minim. Orang-orangnya jumlahnya jauh lebih sedikit daripada aliansi musuh. Tapi mereka punya Tuhan yang kuat. Lebih besar dari segala-galanya. Mereka berpuasa, berdoa, dan Tuhan berikan inspirasi untuk apa? Pakai paduan suara. Nyanyi. Sudah bisa bayangkan? Di depan musuh, bawa pedang, bawa tombak, bawa panah. Bangsa Yehuda bagaimana? Maju dengan cuma nyanyi. Di depan, saudaraku. Kalau saudara nyanyi sebagai paduan suara, di depan ada musuh mau tembak saudara kira-kira. Nyanyinya bagaimana kira-kira? Apa kita nyanyi asal-asal aja? Saya nyanyi dengan gemetar ya, tentu Tuhan tolong kami dalam hati. Ada penuh pengharapan. Nah ini yang Tuhan minta, nyanyi dari hati, dengan kesungguhan. Dan Tuhan bekerja tanpa orang-orang Yehuda angkat pedang. Tuhan memporak-porandakan musuh. Ada kekuatan dan ada kemenangan. Satu contoh lagi. Kisah Rasul pasal 16, ketika Paulus dan Silas mengalami penahanan di penjara, ya, mereka dipenjarakan di borgol dan dipasung tidak bersalah, tapi karena fitnah dan sebagainya, karena dia menyembuhkan orang yang gila dan sebagainya, maka kita lihat saudaraku ada kata-kata yang tidak benar membuat mereka terpenjara. Tapi malam hari itu mereka apa? Memuji-muji Tuhan, menyanyi memuji Tuhan, dan puji-pujian didengar oleh siapa? Kalau kita memuji Tuhan, menyanyi untuk Tuhan, harus didengar oleh yang pertama, Tuhan dengar. Yang kedua, orang-orang dalam tahanan yang lain juga mendengar. Kalau kita nyanyi, jangan cuma di mulut, jangan cuma di bibir maksudnya. Jangan cuma di hati. Ya, keluarkan suara. Tuhan ingin dengar suara kita. Dan satu lagi yang harus dengar siapa? Iblis harus dengar nyanyian kita. Dan dia dihancurkan, dikalahkan. Dan malam itu terjadi apa? Kelepasan. Tahu-tahu ada gempa, dan itu membuat rantai belenggu rontok semuanya. Mereka lepas, bebas, tetapi mereka tidak melarikan diri. Paulus dan Silas lepas untuk melepaskan orang lain. Puji Tuhan, orang yang suka memuji Tuhan pasti ingat, kita tidak mau egois. Kita nggak mau menikmati kemerdekaan rohani kita itu sendiri. Kita ingin orang lain pun dimerdekakan. Dan pada malam hari itu, kepala penjara Filipi diselamatkan. Ya, puji Tuhan, saudaraku. Nah, kita lihat sekarang, kita perhatikan nyanyian yang penuh kuasa. Nyanyian penuh kuasa. Ya, saudara sudah melihat beberapa hal tadi. Kalau begitu, kita mesti tahu dalam Alkitab, kapan pertama kali ada musik, ada nyanyian yang memuliakan Allah. Karena dalam Alkitab itu ada prinsip. Kalau kita mempelajari sesuatu, kita mesti melihat pertama kali muncul di mana. Baik. Kalau saudara membaca Kejadian 4, ada turunan Kain, ya tubal Kain, ya dan sebagainya itu, yang memulai membuat alat musik. Tapi ingat, itu bukan yang memuliakan Allah. Yang dipakai dalam Kejadian 4 itu alat musik untuk kesenangan dunia. Mereka pakai untuk pesta-pesta yang tidak benar, dan seterusnya. Maka itu dimusnahkan Allah dalam kitab Kejadian pasal 9 dan 10.
yaitu zaman Nuh. Ketika ada banjir besar, seluruh peralatan, perlengkapan, termasuk alat-alat musik, lenyap semuanya. Tapi sekarang kita lihat, yang pertama kali muncul dalam Alkitab tentang nyanyian yang memuliakan Allah itu terdapat dalam Kejadian 15. Nah, itu nyanyian yang pertama dalam Alkitab. Kejadian 15 ayat 1 mulai. Ya, saudara, sayang ya, saya nggak ngerti lagunya seperti apa dalam kejadian, Keluaran 15. Ya, itu adalah cerita tentang bangsa Israel yang setelah 400 tahun dijajah di Mesir. Kemudian pada malam itu Allah berkata, ambil domba, 4 hari yang lalu, ambil domba tanggal 10 dan disimpan 4 hari. Kemudian disembelih malam hari, darahnya dioleskan di pintu. Maka kalian harus tinggal dalam rumah bertanda darah. Siapa yang ada tanda darah di pintu, selamat, tidak akan binasa. Tapi orang-orang yang tidak punya tanda darah akan alami maut, kematian anak-anak sulung. Tentu kita semua tahu cerita itu. Nah, malam hari itu, saudaraku, bangsa Israel yang harusnya dibunuh, ya, tapi sudah ada pengganti, yaitu siapa? Seekor anak domba. Disembelih padahal tidak bersalah. Darahnya dioleskan di pintu. Maka di dalam rumah itu mereka tenang. Mereka rasa aman. Puji Tuhan, kita pun demikian kan, saudaraku. Setelah percaya Tuhan Yesus, domba Allah itu mati untuk kita, menggantikan kita. Kita sekarang punya damai dengan Tuhan. Tidak takut dihukum lagi. Karena apa? Kita sudah damai dengan Allah. Asal kita tidak melakukan dosa, dan dosa kita diampuni, kita damai dengan Allah, kita selamat. Amin, saudaraku. Luar biasa. Nah, malam itu mereka keluar dari Mesir, dan kemudian sampai tiba di tepi Laut Kolsom. Aduh, kejepit sekarang. Kiri kanan itu tebing semuanya. Dan jalan menuju ke tepi laut itu tentu menurun. Dari situ nanti orang-orang Mesir mengejar, saudaraku. Ya, Israel di sini kejepit. Nah, di depan laut, mau kemana, saudaraku? Tapi Allah sanggup buka jalan. Allah suruh Musa, kedangkan tongkatmu. Dan ketika Musa acungkan tongkat ke laut itu, Laut Merah terbelah. Laut Merah terbelah, dan bangsa Israel jalan terus sampai ke seberang sana. Dan sampai di seberang, mereka melihat bangsa Israel yang mengejar itu, sampai di tengah-tengah, ditutup, ditimbun oleh air laut tersebut. Mati semuanya. Kemudian bangsa Israel menyanyi. Saya baca sekarang. Kejadian 15 ayat 1 dan 2 begini. Lalu Musa dan orang-orang Israel menyanyikan nyanyian ini untuk memuji Tuhan. Aku mau menyanyi bagi Tuhan, sebab ia telah menang dengan gemilang. Semua kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan pembelaku yang kuat. Dialah yang menyelamatkan aku. Ia Allahku, aku memuji dia. Allah pujaan nenek moyangku, ku agungkan dia. Sebab ya kita lihat di sini, Musa dan bangsa Israel memuji Tuhan dengan nyanyian, saudaraku, bersuka cita. Saya lihat ini nyanyian bangsa Israel ini dinyanyikan oleh jutaan orang, lebih kurang 3 juta orang. Dari orang dewasa sampai anak-anak. Mereka itu nggak latihan, saudaraku. Tapi digerakkan oleh Roh Kudus untuk menyanyi memuji Tuhan. Mereka sudah menang atas siapa? Atas Mesir. Mesir gambaran dunia. Gambaran kuasa iblis. Kalau kita pun sudah menang atas kuasa kegelapan, atas masalah, atas dunia ini, selayaknya kita memuji Tuhan. Itu pujian pertama. Jadi pujian yang pertama dalam Alkitab adalah nyanyian yang dinyanyikan oleh orang yang sudah ditebus oleh darah anak domba. Konteksnya bagi dengan kita bagaimana? Saya pernah dengar di televisi, di Natal, hari Natal, ada orang menyanyi. Saya tahu ini artis. Dan dia belum terima Yesus sebagai juru selamat. Bisa menyanyi, bisa. Ucapkan Yesus bisa, tapi hampa, kosong, tidak jadi berkat. Terasa sekali, saudaraku. Jadi nyanyian yang berkenan pada Tuhan, nyanyian siapa? Orang yang sudah ditebus. Semua kita sudah ditebus darah Yesus. Ya, berarti nyanyikanlah dalam kuasa ketebusan itu. Artinya apa? Kok kita ditebus oleh Yesus, kita jadi milik
milik penebus, ya enggak? Saya punya barang, saya gadekan. Saya tidak bisa bayar karena nggak punya uang. Saudara datang ke pegadaian, ini ditebus oleh saudara. Berarti barang ini jadi apa? Milik saudara. Betul nggak? Saudara berhak untuk lakukan apapun atas apa yang kita miliki. Nah, kita pun sudah menjadi milik Yesus. Mari, kalau kita menjadi umat ketebusan, nyanyikan kepada Tuhan dengan prinsip-prinsip ketebusan. Orang yang menyanyikan untuk Tuhan itu tidak cari kepujian buat diri sendiri. Inilah. Semuanya untuk penebus. Untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan. Saya main musik pun bukan untuk kepujian diri sendiri. Untuk kemuliaan Tuhan. Dan Tuhan disenangkan dengan hal itu. Makin kita punya prinsip semua ini untuk Tuhan, makin Tuhan limpahkan hikmat, akal budi, talenta ditambah-tambahkan. Ya, puji Tuhan. Pakai untuk kemuliaan Tuhan. Nah, kita lihat saudara, sebab itu pujilah Tuhan dengan kuasa ketebusan dalam darah Yesus itu. Ya, saya baca dalam 1 Korintus 6 ayat 19. 1 Korintus 6 ayat 19, lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Maaf. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ayat 20, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar, karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu, memuji, menyanyi untuk Tuhan. Puji Tuhan. Dan nyanyian bangsa Israel itu diiringi musik nggak, saudaraku, waktu itu? Ada musik. Siapa yang main musik? Miriam, ya, kakaknya Musa. Dalam Keluaran 15 tadi bisa dibaca sendiri nanti. Ada seorang nabiah, Miriam, kakak Musa, ambil rebana, dan dia ajak perempuan-perempuan lain untuk tabukan rebana, nyanyi berbalas-balasan. Nah, puji Tuhan. Jadi, rupanya roh puji-pujian itu ada saat itu. Bukan cuma dengan vokal, tapi dengan musik juga. Saya bersyukur tadi kita lihat pembawa puji-pujian, song leader, nyanyi dengan iringan gitar, ya. Ada terus terang gereja saat ini yang masih melarang musik. Itu katanya itu dunia kafir. Enggak, saudaraku. Musik bisa dipakai untuk memuji Tuhan. Namun ingat, musik itu apa? Pengiring dalam gereja. Nah, nanti insya Allah minggu depan kita mau sampaikan ya, bagaimana kalau mau menjadi musik, memainkan musik dalam gereja, jangan musik itu yang berpegang peran, ya, menutupi suara vokal nggak dengaran, tapi musik yang kedengaran itu nggak boleh. Karena vokal manusia itu adalah alat musik yang paling unik dari Tuhan. Dan zaman dulu, zaman Israel kuno, mereka menyanyi itu tanpa alat musik. Ya, kalau sekarang, ya, alat musiknya luar biasa, canggih. Namun kalau listrik mati bagaimana? Ya, nah itu. Kadang-kadang ada nyanyian, baik itu praise atau worship, penyembahan, tergantung musik. Kalau musiknya berhenti, terus berhenti penyembahannya. Nah itu apa ya? Itu penyembahan elektronik, saudaraku. Tidak boleh. Karena apa? Kalau misalkan kita masih menyembah Tuhan dan musik disuruh berhenti, kita tetap menyembah Tuhan, tetap menyembah Tuhan. Vokal kita itu indah sekali ketika menyembah Tuhan. Ya, nah itu nanti kita lihat lagi, saudara. Baik, kemudian selain syarat untuk menjadi pemuji itu yang apa? Sudah alami ketebusan, pemuji, baik penyanyi pemuji itu juga apa? Harus dipimpin Roh Kudus. Nah, kalau gitu, saudara mungkin berpikir, loh, kalau gitu bangsa Israel waktu nyanyi, dalam nyanyian pertama itu, sudah dipimpin Roh Kudus atau belum? Saya mau tanya dulu. Sudah dipimpin Roh Kudus atau belum? Sudah jelas. Yang jelas Roh Kudus kita lihat dari apa? Tiang awan dan tiang api. Nah, waktu malam itu, saudaraku, tiang awan, tiang api memimpin bangsa Israel masuk dalam jalan tol Allah. Saya katakan jalan tol Allah karena apa? Allah yang buka jalan di tengah-tengah laut Kolsom atau laut merah atau laut Tebero. Dan jalan itu tidak becek-becek, tapi kering, saudaraku. Itu mujizat. Kiri kanannya dinding air. Berani nggak masuk situ, saudaraku? Ya, sewaktu-waktu bisa roboh. Tapi bangsa Israel harus masuk dengan apa? Iman. Karena lihat, tiang awan itu jalan terus. Dan ini peristiwanya malam hari.
Tiba-tiba bangsa Israel, bangsa Mesir mengejar, tahu tiang awan, tiang api itu pindah ke belakang bangsa Israel. Jadi sekarang tiang awan, tiang api itu di tengah-tengah. Israel di depan, bangsa Mesir di belakang. Tapi uniknya apa? Karena ini malam hari, separuh dari tiang awan, tiang api itu berupa api untuk menerangi bangsa Israel. Sedangkan separuh untuk bangsa Mesir berupa tiang awan. Saya bisa lihat itu dalam Kejadian 5, kalau Keluaran 15. Jadi tiang awan, tiang api itu separuh-separuh. Separuh terang, separuh gelap. Sama-sama masuk jalan Allah. Jalan tolnya Tuhan. Bedanya apa? Bangsa Israel jalan dalam jalan Tuhan dalam terang Roh Kudus. Tapi bangsa Mesir masuk jalan Tuhan dalam kegelapan. Jadi ini pelajaran buat kita. Kalau sudah masuk dalam jalan Tuhan, jangan gelap-gelapan. Pacar gelap. Apa-apa gelap. Nggak boleh. Ya, kita anak-anak terang sekarang. Puji Tuhan, saudaraku. Hasilnya, yang dalam kegelapan, biarpun masuk jalan Tuhan, ditimbun oleh air itu. Air bah itu menutup. Puji Tuhan, saudaraku. Ya, kita lihat Tuhan itu berkuasa luar biasa. Nah, saudara, jadi sekarang ini ada bukti lain. Selain Roh Kudus yang memimpin, itu kelihatan di luar, tiang awan, tiang api, dalam bangsa Israel pun ada Roh Kudus. Ketika mereka menyeberang Laut Kosong itu, ada Roh Kudus, saudaraku. Saya akan baca Yesaya 63, ayat 11 dan 12. Ya, Yesaya pasal 63, ayat 11 dan 12, saya baca begini. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala. Jadi di zaman Yesaya ini udah lama sekali, ya. Mereka ingat di zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu, dan mereka berkata begini, di manakah dia yang membawa mereka? Mereka itu siapa? Nenek moyang bangsa Israel naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka, yang dengan tangannya yang agung menyertai Musa di sebelah kanan, yang membelah air di depan mereka untuk membuat nama abadi baginya. Nah, kita lihat, saudaraku, setelah ratusan tahun kemudian di zaman Yesaya itu, ya, kita lihat, saudaraku, ya. Nah, kita lihat umat Allah itu dalam kemunduran rohani. Sampai Tuhan tinggalkan mereka. Mereka dibuang ke Babel dan mereka berteriak, di manakah Tuhan yang telah menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Mereka itu siapa? Nenek moyang kami, bangsa Israel dulu kala. Kesimpulannya apa? Waktu bangsa Israel menyeberang laut bersama Musa itu, ya, yang dikatakan sebagai gembala Israel, Roh Kudus ada dalam hati mereka. Jelas, saudaraku? Itu dari Yesaya 63 ini buktinya. Ya, jadi orang yang memuji Tuhan, menyanyikan bagi Tuhan, main musik bagi Tuhan, yang berkenan pada Allah itu selalu apa tadi? Pakai kuasa ketebusan, ditebus darah Yesus, dan kemudian apa? Dipimpin oleh Roh Kudus. Mari, sebelum melayani, minta pimpinan Roh Kudus. Sebelum memuji Tuhan, minta pimpinan Roh Kudus. Ya, baik, saudaraku. Saya akan sampai di poin terakhir, ya, pada sore hari ini. Bagaimana memuji Tuhan? Bagaimana kita memuji Tuhan? Tadi kita sudah lihat, ya, tentang syarat-syarat, tujuannya apa, dan sebagainya. Baik, bagaimana memuji Tuhan? Yang pertama, pujian itu hanya diterima melalui Yesus. Artinya apa? Dasarnya Yesus. Mari saya baca. Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15 berkata begini. Sebab itu, marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Oleh Dia. Jadi dasarnya itu Yesus. Dia itu Yesus. Jadi saya menyanyi alasannya apa? Yesus. Saya main musik alasannya apa? Yesus. Maksudnya untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan. Dalam bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan begini. Sebab itu dengan perantaraan Yesus hendaklah kita selalu memuji-muji Allah. Itu merupakan korban syukur kita kepadanya yang kita persembahkan
akan melalui ucapan bibir untuk memuliakan namanya. Ya, saya jelas sekali ini dengan perantaraan Yesus oleh Dia. Baik, saudaraku, saya akan maju lagi sekarang, saudara. Bagaimana memuji Tuhan selain hanya melalui Yesus, yang berikut adalah dengan segenap hati. Tadi sudah saya singgung di awal ya, dengan segenap hati. Mazmur 86 ayat 12. Permisi Om, sorry Om Daniel. Sudah selesai? Valda cuma mengingatkan waktu Om tinggal 5 menit lagi ya Om. Oke, ini tidak sampai 5 menit, Makasih, 2 menit sudah selesai. Ya, Mazmur 86 ayat 12 dikatakan, Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan namamu untuk selama-lamanya. Berikut, memuji Tuhan itu dengan pengertian. 1 Korintus 14 ayat 15, 1 Korintus 14 ayat 15, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Ya, jadi aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tapi aku menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Ya, jadi dengan akal budi kita memuji Tuhan. Akal budi itu dengan pengertian. Dengan pengertian. Dan memuji Tuhan juga dengan alat musik, ya, alat musik. Baik, saya tidak usah baca. 1 Tawarik 25 ayat 3 itu dikatakan 1 Tawarik 25 ayat 3 bahwa anak-anak Yedutun itu ya mereka memainkan musik. Nah, Saudara, dalam musik ini saya sebagai endingnya, dalam musik itu ada 3 unsur. Melodi, betul? Kemudian harmoni, betul? Dan satu lagi irama. Ya. Nah, melodi kita tahu melodinya itu seperti apa. Kalau puji-pujian untuk Tuhan tentu melodinya itu kita mesti tahu. Ya. Nah, harmoni itu akord-akordnya. Baik, ritme irama, nah itu jadi lagu tanpa irama itu mati, saudaraku. Nah, kita lihat 3 unsur ini mempengaruhi seluruh diri kita. Melodi itu menarik roh. Ya kan? Misalkan melodinya itu tentang lagu penyembahan misalkan. Roh kita tuh ditarik untuk menyembah Tuhan. Coba kalau melodinya itu apa? Lagu misalkan ini bukan salah. La si do si la sol la si do si la sol la re re mi mi fa mi re. Lagu apa itu? Oh, betapa indahnya, ya. Nah, itu kalau dipakai untuk menyembah Tuhan langsung bisa nggak kira-kira? Nggak masuk. Itu untuk praise bisa, nggak apa-apa, ya. Tapi itu menyembah Tuhan misalkan ku sembah kau. Nah, ya, beda itu. Jadi roh kita ditarik lewat melodi. Harmoni. Nah, harmoni seringkali ada akord. Akordnya misalkan C mayor, C7, ya, C din dan sebagainya. Itu membuat kita punya perasaan tergugah. Misalkan akordnya minor, itu kesannya sedih. Akordnya mayor, itu kelihatannya berkemenangan, cerah begitu. Nah, itu menarik jiwa. Irama menarik apa? Tubuh. Betul nggak? Iramanya kayak gini, tubuh kita ikut gerak begini, saudaraku. Jadi, kita mesti pilih benar-benar melodi, harmoni, irama yang cocok. Dan yang terakhir, pujian itu mempersatukan umat Allah. Kenapa Salomo dan Daud menyuruh ada paduan suara dalam umat Israel? Salah satunya untuk mempersatukan bangsa Israel. Ketika dalam paduan suara, ada alto, tenor, bass, sopran. Harus apa? Saling mendengar. Dalam musik pun saling mendengar, balance. Jadi orang dalam paduan suara, dalam musik akan bisa bertenggang rasa, saling menyelami. Itu alat pemersatu dalam bangsa Israel. Baik, saya kembalikan kepada host kembali. Tuhan memberkati. Puji Tuhan. Oke, puji Tuhan. Kita telah menerima pemaparan materi tentang praise and worship yang luar biasa pada hari ini. Acara selanjutnya di sini event kita akan membuka tanya jawab untuk para audiens, mungkin teman-teman atau om-om tante-tante yang ingin bertanya tentang praise and worship kepada Om Daniel. Saya persilakan langsung nyalakan saja mic suaranya. Ada yang ingin bertanya? Oke, mungkin sambil menunggu om-om, tante-tante, dan teman-teman semua akan bertanya,
Saya terlebih dahulu akan bertanya kepada Om Daniel. Om, ketika kita sedang menyembah Tuhan secara pribadi, terkadang kan kita mengalami kekeringan tuh Om. Nah, bagaimana sikap kita agar kita bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam penyembahan kita, dan alangkah baiknya itu kita bersuara atau cukup menyembah dalam hati Om. Terima kasih Om. Ya, jadi kalau menyembah, sebaiknya kita bersuara, ya. Dan ketika kita alami kekeringan, itu tantangan buat kita. Dan kita harus bertindak. Bertindak seperti Daud berkata, mengapa engkau gelisah dalam jiwa, dalam hatiku, dan sebagainya. Hei jiwaku, mengapa engkau gelisah, dan sebagainya. Jadi Daud perangi diri sendiri lebih dulu. Kemudian, itu kita mesti tersungkur di kaki Tuhan. Dan juga konsentrasi, ketika kita menyembah, kita kering, kita berkonsentrasi tentang Tuhan. Bahwa Tuhan itu ada di depan kita. Saya pun kadang-kadang ketika hendak mulai pindah itu pikiran seolah-olah mikir apa begitu, cepat konsentrasi Tuhan di depan saya. Dan Tuhan di depan saya. Ketika saya punya hal itu, kemudian saya mulai imani Tuhan ada. Saya disegarkan kembali. Ya, dan tentu pujian penyembahan kita itu sebaiknya dengan suara, biarpun kita mesti lihat bedanya di mana. Kalau misalkan di asrama, ya, Valda pernah di asrama, tentu ada orang yang sedang istirahat tidur dan sebagainya. Kita menyembah Tuhan, andai kata memang harus di asrama, nggak bisa keluar dari ruang itu, penyembahan kita dengan lirih. Bersuara biarpun itu hanya didengar oleh sendiri, tapi itu sangat menguatkan kita. Beda dengan nyanyi dengan hanya dalam hati, itu beda sekali. Dengan bersuara, kita lebih dikuatkan oleh suara kita. Kayak Mazmur 45 berkata, lidahku seperti pena di tangan juru tulis yang mahir. Ketika kita keluarkan sesuatu suara itu kita dengar, itu menjadi berkat buat kita. Ya, saya rasa itu. Oke, cukup. Oke Om, semoga jelas. Terima kasih. Ya. Sudah jelas. Oke, untuk yang lain mungkin akan bertanya. Om-om, tante-tante, teman-teman semuanya yang ingin bertanya seputaran praise and worship. Oke, Lydia, silakan dinyalakan mic-nya saja. Shalom Om Daniel, aku Lydia, anaknya Pastor Hendra dan Pastor Noel Novita Bisa mau nanya. Ya. Kita kan sebagai pelayan Tuhan di gereja harus menjaga kekudusan. Tapi boleh gak kalau misalnya kita di luar gereja tuh menyanyikan lagu sekuler gitu? Lagu yang bukan lagu roh. Ya. Ya. Lagu-lagu sekuler yang di kalangan apa misalkan? Maksudnya gimana? Lagu-lagu sekuler di kalangan apa misalkan? Ya misalnya kita kan kayak anak-anak muda nyanyi lagu Korea atau nyanyi lagu yang tentang anak-anak remaja gitu. Oh, lagu-lagu zaman now gitu ya? Iya. Sebetulnya kalau kita perhatikan ya tentang hal itu, gimana ngomongnya ya? Ya, ada lagu-lagu yang sifatnya umum ya. Kayak lagu daerah misalkan jelas nggak apa-apa ya, lagu daerah ya. Nah, terus sekarang lagu-lagu sekuler itu misalkan lagu-lagu tentang cinta, lagu-lagu tentang apa gitu ya. Iya. Jadi saya nggak bisa kasih batasan yang gimana gitu ya. Jadi kalau sebaiknya sih kita itu sebagai anak-anak Tuhan ya kita dengar sih bisa. Kita nggak mungkin tutup telinga kan buat itu, kan itu kita, tapi yang kita saring masuk dalam diri kita itu yang seperti apa, ya. Dan lagu-lagu yang sekuler itu pun kita masih seleksi juga, ya. Misalkan, aduh ini membuat kita kok jadi, apa ya, dikuasai oleh hawa nafsu atau apa begitu, ya. Kita mesti hati-hati, ya. Dan sekarang begini, hidup kita ini untuk jadi berkat, begitu kan? Ya, hidup kita jadi berkat selagi masih ada kesempatan. Jadi, kira-kira kok nyanyikan lagu-lagu seperti itu, kira-kira
jadi berkat apa enggak gitu aja sekarang ya. Jadi memang untuk hal ini kita mesti menyangkal diri ya kan, kalau kita mau betul-betul mau jadi berkat itu, aduh aku pengen itu tapi nggak boleh gimana ya, itulah anak Tuhan. Oke, Ya jadi thank you Om. Om, aku mau nanya satu lagi Om. apa lagi? Kita kan di Praise and Worship yang zaman sekarang lumayan banyak Praise and Worship yang menonjolkan musiknya gitu. Jadi musiknya lebih mewah dari yang zaman dulu. Apakah menurut Om itu berkenan? Oh, kalau soal apa itu teknis ya, teknis. Saya rasa nggak masalah. Cuma sekali lagi nggak masalah. Yang penting untuk memuliakan Tuhan. Itu ya. Jadi kalau kita sampai, nah ini saya apa ya? Pernah sih di satu gereja ya, saya pernah melihat ada keunikan yang diambil oleh pemain-pemain musik. Mereka itu ambil musik-musik dari dunia sekuler, dari iklan, dari apa gitu kan. Nah, mau diterapkan untuk gereja, wah itu kurang pas. Mau bikin aneh-aneh gitu kan, jangan ya. Jadi kita tuh ada kan, apalagi musik sekarang tuh hebat loh, saudaraku, terus terang. Hebat, intronya, interlude-nya gimana gitu. Nah, saudara, jadi kita lihat aja musik yang memuliakan Tuhan atau tidak itu jelas beda, kelihatan ya. Jadi kalau untuk apa, sekedar untuk wah-wah hura-hura atau apa, lebih baik kita hindari. Nah, ini dunia sekarang itu juga menawarkan tren-tren musik yang seperti apa. Tapi kita mesti lihat cocok nggak buat gereja. Jangan kita tergoda, dunia aja bisa gitu kok. Lain. Nah, ingat ya, nanti kita akan perhatikan juga bahwa musik itu berasal dari siapa? Musik itu berasal dari Tuhan sendiri. Sebelum dunia diciptakan, musik sudah ada di sorga. Dan yang pemimpinnya siapa? Satu kerub, malaikat bersayap, yang namanya Lucifer. Dia jago musik, bahkan dalam dirinya itu ada musik. Begitu. Tapi ketika dia itu sombong, nah ini, hati-hati ya dengan pemusik-pemusik, saya senang musik juga, baik vokal maupun instrumen, penyakit pemusik itu seringkali apa? Sombong. Itu hati-hati. Penyakit penyanyi itu apa? Sombong. Cari kemegahan buat diri sendiri. Lucifer begitu. Nah, kemudian Allah campakkan Lucifer ke bumi menjadi iblis. Namun, kemampuan bermusiknya itu tetap ada. Dan iblis pun memakai musik untuk apa? Mengelabui batin manusia, menarik anak-anak Tuhan untuk menjadi penyembah dia. Jadi ada musik dari iblis, ada musik yang dari Tuhan saat ini, saudaraku. Mari kita ikuti musik yang dari Tuhan saja. Ya, itu, oke? Jadi musik untuk modern, ya, asal berkenan pada Tuhan dan menunjang pelayanan, saya setuju. Dan tidak mengurangi porsi penyembahan kita kepada Tuhan. Ya, itu. Oke, thank you, Om. Oke, ya, mari. Om, perkenalkan nama saya Nufia. Saya mau tanya, apakah alat musik lagu dunia itu bisa dipakai dalam pelayanan? Ini anaknya Michael ya? Bukan, dari Nova Soputan sama Hani. Oh, Nova Soputan, tak kira Michael Pangke. Oke, ya. Jadi yang ditanyakan tadi, apa tadi? Alat musik dunia? Ya. Alat musik dunia itu apa misalkan? Alat musik dunia misalkan? Musik yang dipakai untuk lagu-lagu dunia bisa dipakai di dalam pelayanan. Oh, maksudnya jenis musiknya ya, bukan alatnya ya. Kok alat musik ya bikinan dunia semua saat ini, ya toh? Nah, di gereja ada piano itu bikinan dunia juga kan, tapi tipe-tipe dunia gitu kan maksudnya. Nah, itu tadi saya katakan jangan, sebaiknya ya. Jadi mesti dibedakan. Ya kita jangan ikuti, tapi gini, soal teknik misalkan apa style-style ya, misalkan itu ya. Jadi asal bisa dipakai untuk dalam penyembahan tidak salah ya. Nah, kemudian perpindahan dari grip ini ke grip ini, kadang-kadang itu kan ada dari dunia sekuler, itu ada teknik begini-begini, ya itu nggak masalah, itu skill aja, skill ya. Tetapi rohnya itu yang saya tidak ini. Jangan sampai roh dunia itu masuk dalam
musik gereja kita, jangan sampai itu, ya. Boleh tanya Oke. Om Daniel? Apa? Ini Mert, Om. Matt Nanggolan. Oh. Selamat sore. Mau bertanya Selamat 3 hal. sore, Matt. Selamat Ya, sore, Om. kenapa? Tentang keseragaman penyembahan. Kan selama ini kalau saya amati gereja, gereja dibawa kepada keseragaman bahasanya seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, selalu identik yang saya lihat gereja dikaitkan pujian atau penyembahan itu berbahasa roh. Jadi mereka setelah menyembah, maaf ini saya agak plesetkan sedikit, maaf Roh Kudus, bla 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 begitu. Nah, yang ketiga, suara mayoritas dalam penyembahan, dalam itu saya temukan di gereja itu musik membuat denyut jantung itu sangat sukses. Kira-kira bagaimana menurut pandangan Om? Tadi kurang jelas saya dengarnya. Mungkin mic-nya ya mungkin ya. Yang pertama tadi soal apa? Keseragaman? Keseragaman kalimat penyembahannya itu. Oh, bahasanya itu. Bahasanya itu. Oh ya. Kalau sebetulnya menyembah Tuhan itu dari roh masing-masing. Ya kan? Dan yang keluar itu kalau buat saya ya, jadi kita bisa menyembah Tuhan dengan bahasa Indonesia kita, ya kan? Dengan kata haleluya. Dan kemudian kalau misalkan roh kita itu berbicara, roh itu pun yang, ya bahasa itu pun digerakkan oleh Roh Kudus. Digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi kita nggak bisa ngatur keseragaman kata-katanya, nggak bisa. Karena Roh Kudus itu punya ini masing-masing gitu. Kayak itu aja. Waktu murid-murid penuh Roh Kudus itu, ada beberapa macam bahasa yang bisa didengar oleh orang-orang di bawah, ya kan? Jadi macam-macam gitu. Kita nggak bisa seragamkan begitu, ya. Tapi tergantung roh bicara mau bagaimana, ya itu, ya. Jadi mungkin pertama kali kita menyembah itu dengan kata-kata bahasa Indonesia, haleluya. Tapi ketika roh kita digerakkan Roh Kudus ucapan sesuatu bisa terjadi. Dan itu bukan diteorikan, tidak bisa di style, nggak bisa. Itu dengan sendirinya keluar hal itu, ya. Ya. Akhirnya biasanya kan penyembahan banyak gereja yang saya lihat sekarang, zaman sekarang ini dikaitkan dengan bahasa roh, mereka berbahasa roh begitu. Apa memang saya pelajari Alkitab kok enggak ada begitu bahasa roh itu di dalam pujian. Dalam artian begini, dalam saat pujian ada bahasa roh malah begitu yang saya perhatikan. Iya, jadi apa? Gimana ya? Jadi kita nggak bisa langsung menghakimi bahwa itu salah atau gimana, karena itu roh, ya, Roh Kudus ya. Jadi yang penting gini aja. Jadi kita minta pengertian dari Tuhan, Tuhan bukakan pengertian, ya. Jadi kok itu memang dari Tuhan, jalan terus gitu aja, ya. Jadi kita tentang Roh Kudus harus hati-hati, jangan sampai kita salah, ya. Jadi kita minta sejahtera dari Tuhan, begitu, ya. Nah, tapi kalau saya sendiri terus terang ketika menyembah Tuhan, pertama kali bisa ini dengan bahasa Indonesia, haleluya. Tahu-tahu seringkali keluarkan bahasa roh yang di luar ketahuan saya, di luar saya tahu. Tapi itu berupa berupa satu keluhan seringkali. Kadang-kadang bisa berupa kata-kata. Seringkali bisa berupa nyanyian. Ada nadanya yang nggak saya bikin sendiri, keluar dengan sendirinya. Nah, itu ketika kita dipenuhkan Roh Kudus itu pinjam lidah kita untuk memuliakan Tuhan. Begitu. Ada dalam Alkitab kan, dalam surat Korintus itu, ya, 2 Korintus itu, nah, tentang ada karunia-karunia roh ada, juga ada karena ada bahasa roh ada, dalam memuliakan Tuhan itu ada, ya. Jadi, itu semuanya untuk menguatkan diri kita juga. Sebelum kita menguatkan jemaat dengan karunia-karunia lain, ya. Jadi, kita perlu itu. Ya, oke, ya, baik. Menyerah aja, pokoknya ikuti tuntunan Roh Kudus, ya, itu, ya, oke.
Om, saya mau tanya dong. Bagaimana? Saya Rosianti Harianja, Om. Saya pernah di GPDI Sahabat Allah yang penggembalaannya Om Samuel Gianto. Ya. Ya, saya mau tanya Om, menurut Om pribadi, ada nggak perbedaan antara praise and worship? Nah, kalau menurut anak-anak sekarang kan, praise itu artinya pujian yang sukacita, istilahnya seperti itu. Kalau worship penyembahan. Tapi saya pernah Om ketika menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku, itu saya nangis, maksudnya mengagumi kebaikan Tuhan gitu. Terus dikomplain sama teman saya, kamu ngapain nangis? Itu kan lagu sukacita, masa bisa nangis? Kayak gitu. Jadi saya mau tanya sama Om, menurut Om pribadi ada nggak perbedaan antara praise and worship? Makasih Om. Ya, puji Tuhan ya. Terima kasih. Saya senang karena saudara mengalami sendiri nyanyi lagu sukacita tapi bisa menangis kan? Nah itu yang saya maksud. Kalau kita nyanyi praise, nyanyikan lagu sukacita pun masih dalam hati, dari hati, ya kan? Ketika kita nyanyi dari hati, biarpun lagunya lagu yang gembira begitu, tapi kok dari hati itu bisa nangis. Jadi terus terang aja yang tanya itu yang nggak ngerti, ya. Jadi gini. Nah, soal praise and worship itu sebetulnya praise and worship itu tadi yang jelas. Praise itu memuji. Memuji itu bisa dengan lagu slow, bisa dengan lagu cepat. Praise. Bisa nyanyi, bisa mengatakan haleluya, puji Tuhan. Itu praise. Tapi kalau sudah sampai nangis, itu berarti apa? Sudah mulai ada worship. Biarpun lagunya itu lagu sukacita, tapi bisa worship. Tadi saya katakan nyanyi dengan worship itu dekat. Nyanyi dengan menyembah itu dekat, ada di satu tempat dalam hati kita. Ya enggak? Jadi dari nyanyi, kemudian timbul penyembahan. Meskipun kita belum lagu slow, belum lagu yang orang sekarang bilang worship gitu, tapi sudah menyembah Tuhan. Jadi seringkali kita kotak-kotakkan ini lagu praise, ini lagu worship. Nah itu seringkali juga kadang-kadang saya bingung, saudaraku ya. Jadi praise itu nggak selalu yang happy, yang loncat-loncat atau apa ya. Nah semua ini jadi praise and worship ya, memuji dan menyembah Tuhan itu ya. Jadi kalau mau dikategorikan yang mana, sebetulnya lebih tepat jangan bilang oh ini lagu praise, ini lagu worship, bukan. Ya, jadi ini misalkan oh ini lagu yang untuk nada dengan tempo cepat, satu lagi dengan tempo lambat. Nah itu semua lagu bisa untuk praise, semua lagu bisa untuk worship juga begitu ya, saya rasa gitu. Oke, jelas ya. Jadi kita bisa karena sudah mengalami sendiri kan, biarpun kita sedang praise tapi sudah masuk dalam penyembahan. Nah itu ya, jadi yang saya masukkan begitu. Praise dan worship itu dekat sekali ya. Oke. Bahkan main musik pun bisa sambil nangis. Kalau memang itu betul-betul dengan worship pada Tuhan. Ya, oke. Ya, cukup. Ya, Om. Roy, Om. Boleh tanya? Roy siapa ini? Roy Maukar, Om. Oh, Roy Maukar. Oh, udah kelihatan. Sore, Om. Iya, oke. Gimana Roy? Ya, waktu di angkatan 41 kan belum ada itu pelajarannya. Apa ya? Gimana Roy? Praise and worship belum ada. Waktu di SAB. Apa sekarang sudah ada gitu. Om atau? Sekarang juga belum ada. Sebetulnya ada pelajaran praise and worship, tapi mungkin di ini secara itu skill ya, jadi skill yang diajarkan begitu. Tapi teorinya yang ini belum disampaikan. Bagaimana? Ada usulan, Roy? Iya, Om. Kalau bisa di SAB bisa ada yang ngajar khusus untuk praise and worship karena memang pengalaman kita lihat di pelayanan ada banyak juga yang memang masih perlu diajar untuk dibenahi praise and worship-nya. Oke. Oh, baik ya. Iya. Terima kasih inputnya. Ya, makasih Om. Ya, sama-sama ya, puji Tuhan. Mario. Om. Tanya Om. Ya, enggak kelihatan nih siapa ya? Om tanya Om. Sonya Om. Sonya Alkotip. Iya, Om. Iya, seperti Roy tadi katakan bagus Om kalau ada pelajaran praise worship. Tapi Sonya mau tanya gini Om. Bagaimana pendapat Om dengan perangkat yang belakangan ini lagi tren tentang lighting itu loh Om, ketika
ketika dalam ibadah praise and worship yang sekarang kan lagi tren tuh ya Om, yang lighting lampu-lampu di mana lampu besar dimatikan. Iya. Soalnya pengen ini aja pendapat Om seperti apa dalam acara praise worship. Iya. Makasih Om. Oke, ya, makasih ya. Jadi untuk lighting itu juga saya rasa tidak masalah. Kalau misalkan waktu praise itu kemudian pakai lampu-lampu sorot di sana sini ya, itu mungkin tidak tidak mengurangi kesakralan kita untuk memuji Tuhan ya. Jangan kita bandingkan ini kayak diskotik begitu ya, jangan. Nah, tapi jangan sampai itu menjadi satu keharusan. Jangan sampai menjadi satu keharusan begitu ya. Nah, yang penting spirit dalam menyembah Tuhan itu tetap seperti semula kayak dulu. Kemudian ketika ada spotlight gini-gini dan sebagainya itu seringkali juga bisa menunjang, maksudnya suasana ya, suasana untuk kita betul-betul bisa worship Tuhan itu ya. Saya pernah hadir juga di satu gereja yang lakukan itu, tetapi tetap mereka dalam penyembahan kepada Tuhan ya, dan itu jangan sampai jadi tren mengharuskan, wah kalau gereja saya belum pakai lighting seperti itu, gereja saya ketinggalan. Nah ini salah, tidak boleh ya. Ya, jadi juga kalau kita memang belum sejahtera untuk ikuti itu, nggak usah dulu, nggak apa-apa, nggak keharusan itu, saudara. Ya, nggak keharusan. Ya, itu fasilitas aja, fasilitas saya bilang. Ya, oke. Terima kasih Om. Sama-sama Sonia ya. Om, saya mau bertanya Om, minta saran sih sebenarnya. Saya ini kan sebenarnya pemain drum ya. Pemain drum ya. Kadang kalau aku bermain drum itu Om, kalau lagi kayak penyembahan, sebenarnya aku bisa merasakan Roh Kudusnya Om. Kadang jemaat-jemaat ini di gereja saya, kadang ada yang kayak satu Roh Kudus sama saya, kayak satu gereja ini penuh Roh Kudus sekali. Tapi kadang saya bingung juga, kenapa kadang karena jemaat di gereja saya itu kadang Roh Kudusnya kayak bagi saya kurang gitu Om. Saya jadi kayak terganggu gitu Om. Jadi minta sarannya aja gitu Om. Maksudnya terganggu gimana? Suasana kadang kayak kata mama saya, ini Roh Kudusnya tadi bagus banget tadi pagi. Tapi bagi saya, Roh Kudus yang malam baru bagus banget. Karena kayak Roh Kudus di pagi hari itu kayak pas di pagi harinya itu kayak kurang gitu bagi saya Om. Itu gimana ya? Ya, sebetulnya Roh Kudusnya itu sama aja pagi maupun malam. Cuma kadang-kadang kita aja yang seringkali merasakannya berbeda, ya kan? Nah, jadi kayak firman Tuhan ditaburkan, ya. Satu jemaat bilang, waduh, aku terima berkat dari sini berkatnya. Yang lain lagi ngomong, aku kok berkatnya di sini, di ini bagian ini. Ada ngomong, aku nggak terima berkat sama sekali, nah gitu ya. Jadi macam-macam. Jadi Roh Kudus tetap sama, kitanya kadang-kadang berbeda. Jadi untuk itu kalau kita ingin betul-betul rasakan Roh Kudus yang maksimal di tiap ibadah, kita mesti main musik dengan penuh penyembahan. Dan yakin, dari kalau misalkan itu feeling, perasaan kadang-kadang ya toh, perasaan bilang, aduh Roh Kudusnya nggak sama dengan tadi pagi sih gitu, cepat kita mesti lawan. Tuhan, tolong Tuhan kau bekerja, nyatakan kuasamu seperti tadi Tuhan. Nah, kira-kira begitu ya. Jadi supaya aku pun rasakan yang sama dan sebagainya. Jadi keterbukaan kita itu menentukan berkat yang kita terima. Begitu ya. Jadi kalau kita sampai punya feeling yang itu ya, jadi kita mesti lawan diri sendiri ya. Di tiap saat di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada, ya enggak? Pasti ada, ya kan? Nah, jadi tinggal kitanya kadang-kadang nggak merasakan itu, ya itulah manusia. Kadang-kadang seperti itu. Jangan sampai kita bisa merasa, oh aku bersalah, gini jangan ya. Tapi kita mesti ini betul-betul perjuangkan. Karena apa? Iblis juga ingin kita ini tidak terima berkat.
iblis mau tutup perasaan kita kadang-kadang, ya. Jadi saya bersyukur, you main drum tadi sambil memuji Tuhan, sambil rasakan hadirat Tuhan, terus lakukan itu, ya, dengan hati menyembah Tuhan, dengan hati main musik, puji Tuhan, ya. Baik. Saya boleh tanya satu lagi, Om? Ya. Ini selama hidup saya masih saya bingung sih. Dulu saya kan ikut kids camp, sering kan? Ya. Nah, di kids camp dulu waktu itu kan ada bagian siapa yang mau maju berdoa ke depan, berlutut di depan gitu. Nah, itu saya kayak sering langsung kayak Roh Kudus gitu tuh, Om. Langsung kayak berasa roh. Tapi kalau kayak di tempat lain, kayak contoh di gereja saya masih belum bisa merasakan Roh Kudus dan masih apa ya, sudah nggak ada lagi itu bahasa roh. Tapi kalau di SAB itu saya kayak waktu itu dulu langsung berbahasa roh gitu. Padahal saya masih kecil gitu. Oh ya, dulu ikut kids camp berangkat dari kota mana? Sidoarjo, Om. Oh, dari Sidoarjo. Ya, oke. Ya, jadi ya, jadi saya rasa Roh Kudus tetap ada, ya. Cuma kadang-kadang kita berdoa ingin seperti dulu lagi, tapi enggak gitu kan. Nah, karena Roh Kudus itu cara kerjanya beda-beda, enggak selalu sama, ya. Pernah ada orang di waktu dipenuhkan Roh Kudus itu dengan cara terbanting gitu. Nah, kemudian 5 tahun kemudian dia ingin alami kuasa Roh Kudus seperti dulu pertama kali. Tuh dia banting-banting diri, ya salah saudaraku ya, Bapak belur sendiri, konyol ya. Jadi cara kerja Roh Kudus itu beda. Tapi yang penting apa? Ketika kita ingat dulu aku bahasa roh gini-gini, sekarang kok sulit gini-gini, berdoa lagi, rendahkan diri di kaki Tuhan, minta Tuhan penuhkan kita selalu dan kuasai kita ya. Dan mungkin kalau dulu kita berdoa itu dengan menggebu-gebu dengan apa, tapi sekarang dengan sunyi. Roh Kudus bisa berbeda-beda cara untuk apa? Untuk bekerja dalam diri kita, ya. Tenang aja. Jadi tetap aja berdoa terus begitu, ya. Roh Kudus tidak tinggalkan kita, tidak, ya. Tapi Tuhan ingin kita lebih bersungguh-sungguh lagi, ya. Kita minta terus alami itu Roh Kudus bekerja, oke? Om, saya mau tanya Om. Ya. Gimana Dedi? Puji Tuhan baik Om. Ini ya. Om, saya mau tanya. Di gereja saya kan alat musik itu kan cukup lengkap. Yeah. Tapi saya punya prinsip yang beda dengan... Teman-teman, mau keluar dulu ya, saya ada urusan. Oke. Jadi kan saya pengembalaan ini baru mau jalan setahun Om, karena pelayanan ini sangat estafet. Jadi saya rombak itu cara dan sistem pelayanan yang ada. Jadi karena saya pelajari yang lalu-lalu ya sepertinya tidak disiplin dalam soal bermusik. Jadi gini Om, salah nggak saya ketika seorang pemusik itu datang terlambat dan kemudian saya tidak izinkan untuk dia bermain musik. Karena saya prinsipnya begini, tanpa musik kalau kita menyembah dengan sungguh-sungguh pasti Tuhan bekerja. Jadi saya menginginkan supaya pemusik-pemusik yang ada di gereja, di tempat saya melayani, di tempat saya mengembalakan, mereka juga punya disiplin dalam bermusik. Nah, saya berpikir Om, ketika saya tidak mengizinkan dia, saya merasa tertuduh, saya sudah merebut berkatnya. Salah enggak saya ketika saya tidak mengizinkan dia untuk tidak main musik pada saat di mana ada jam ibadah, yang sekalipun dia sudah dijadwalin, namun dia terlambat. Iya. Itu saja Om, saya mau tanya. Itu saya rasa bagian dari disiplin yang Debbie terapkan di pelayanan, ya. Dan kalau memang sudah ada komitmen seperti itu, tidak salah dilakukan. Cuma mesti dalam mesti ini mereka menyetujui, mereka mengerti itu. Jadi ini di gereja ini ada peraturan begini, misalkan gitu. Jadi maaf kalau misalkan sudah terlambat, lain kali main musiknya gitu. Jangan dulu, supaya kita belajar. Dan supaya apa? Mengajak jemaat untuk tepat waktu datang. Alasannya gitu, karena apa? Pemain musik itu juga bagian dari pelayanan altar, ya kan? Dan itu nanti dilihat jemaat. Dan pemain musik, baik itu
lewat vokal atau musik, song leaders, singers, pemusik itu jadi contoh buat jemaat. Soal berpakaiannya, soal cara-caranya, sikapnya, itu akan kelihatan oleh jemaat. Jadi kok terlambat-terlambat itu, jemaat pun ikut terlambat nanti. Dan itu memang nggak mendisiplin. Tapi tidak berdisiplin. Tapi alangkah baiknya kalau dikumpulkan dulu semua pemain musik. Dan ada peraturan-peraturan yang akan begini-begini, sampaikan. Oke, setuju semuanya? Setuju. Nah, udah. Ya, jadi nggak tertuduh lagi. Om. Ya, itu ya. Oke, ya, baik. Tuhan berkati, ya, sama-sama. Tuhan berkati, Debbie. Ya. Iya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya? Saya persilakan. Ada lagi dari om-om, tante-tante, atau teman-teman? Jika sudah tidak ada yang bertanya lagi, kita akan mengakhiri acara pada sore hari ini. Namun sebelumnya saya minta, mungkin Sila mau tanya? Sorry Sila. Oke, satu orang lagi sebelum kita tutup. Oke, silakan Sila. Oke, Shalom Om. Perkenalkan nama aku Priscilla, anak dari Pendeta Nola Wisang dan Pendeta Hendra Kasenda. Aku mau nanya nih Om. Anaknya banyak ya? Kan, kadang kita tuh pas lagi penyembahan dan penyembahan lagi naik, kadang tuh aku masih bingung Om. Aku mau berbahasa roh, itu tuh berbahasa roh dari diri aku sendiri atau dari roh Tuhan gitu. Jadi gimana caranya supaya aku bisa membedakan mana bahasa roh asli dari Roh Kudusnya, mana bahasa roh yang dari diri aku sendiri gitu. Iya. Kalau Priscilla udah doa, kemudian Tuhan Roh Kudus gerakkan kita keluarkan itu, ya itu keluarkan aja, sampaikan aja, ya toh. Dan itu bukan kita bikin-bikin sendiri. Kalau yang dari sendiri itu kita bikin-bikin sendiri, kita karang sendiri gitu. Itu yang dari Tuhan itu otomatis keluar gitu dari Roh Tuhan itu, ya. Dan pertamanya mungkin seringkali bahasanya itu aja kadang-kadang gitu kan. Tapi namanya bahasa itu berkembang, dan ketika kita izinkan Roh Kudus kuasai kita, bahasa itu akan makin jelas. Seperti kata-kata kalau yang awal-awal kan kayak diulang-ulang gitu kan, tapi lama-lama itu bisa menjadi satu kalimat-kalimat yang kita nggak ngerti. Tapi roh kita yang bicara, Yang penting menyerah pada Roh Kudus, ya. Sampai waktunya Tuhan gerakkan kita keluarkan itu, nah dikeluarkan begitu. Terasa itu nanti, ya. Jangan kita pengen cepat-cepat pengen keluarkan itu sendiri malah salah nanti. Ya, menyembah Tuhan aja dengan bersuara, ya, menyembah Tuhan terus itu. Ya, oke. Baik, makasih Om. Ya, sama-sama. Oke. Hanya jawab kita berakhir sampai di sini karena waktu. Sebelum kita mengakhiri acara kita pada sore hari ini, berdoa penutup acara kita pada hari ini. Sorry Om, suaranya belum. Saya sendiri yang berdoa? Saya tidak dengar tadi. Mari kita sama-sama. Oke, mari kita berdoa sama-sama. Maha besar Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan sorga, terima kasih ya Tuhan buat petang hari ini Tuhan kita bersama-sama telah bersekutu bersama Tuhan, dan kami yakin Engkau di tengah-tengah kami ya Tuhan. Mari Tuhan, biarlah apa yang telah kami bicarakan Tuhan tidak sia-sia Tuhan, tapi yang membuat kami makin lebih dekat dengan Engkau melalui pujian dan penyembahan ya Bapa. Tolong berikan hikmat akal budi kepada kami sekalian ya Tuhan, dan Roh-Mu membawa kami makin dekat dengan Engkau lewat pujian dan penyembahan. Banyak hal yang kami belum mengerti Tuhan, ajar kami untuk mengerti ya Tuhan. Dan biarlah pada waktunya nanti kami berhimpun kembali, nama-Mu dipuji, dibesarkan, dipermuliakan. Semua angkatan 41 dan keluarga masing-masing ya Tuhan, beri kesehatan, kekuatan yang daripada Engkau. Berkati Tuhan dengan berkat-berkat rohani, berkat-berkat jasmani, dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau saja yang ditinggikan, dibesarkan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Oke, puji Tuhan. Saya mengucapkan terima kasih kepada Om Daniel yang sudah memaparkan materi pada hari ini tentang praise and worship. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Om lebih lagi. Amin. Setelah Terima diingatkan kasih. kembali tentang pujian dan penyembahan, itu suatu hal yang disukai oleh Tuhan. Sebab itu mari Amin. kita untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan dengan segenap hati kita. Ya, selanjutnya saya akan menyerahkan kepada Piet Samuel untuk mengumumkan untuk acara kita. Oke, baik, Kak Valda. Terima kasih buat waktunya. Para audiens yang terhormat, waktunya hanya sebentar saja sih untuk mengumumkan acara seminar Praise and Worship yang berikut akan diadakan hari Sabtu depan tanggal 31 dan akan berlanjut pada tanggal 7 dan 14 Agustus. Waktunya seperti biasa dimulai jam 3 on time sampai selesai. Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, acara kita sudah berakhir sampai di sini. Saya mengucapkan terima kasih buat semua yang sudah join pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. God bless. Om Daniel. Terima kasih Om Daniel atas Terima kasih Om Daniel. Terima kasih Om. Terima kasih Om Terima kasih, Daniel. Tuhan memberkati Om. Open mic dulu Om. Jadi maaf ya, sekali tanya aja. Jadi saya Ya, masih tugas minggu depan ya. Iya. Ya, jadi cuma 2 itu aja saya. Ya, oke. Masih Om, masih minggu depan Om. Ya, minggu depan terakhir ya. Oke, terima Ya, kasih. betul. Ya, Tuhan berkati. Ya, mari. Bye-bye ya. Bye semua. Bye-bye. Generation. Bye, God bless. Dia bilang anaknya banyak. Cuma 6. Saya juga banyak. Masih banyak saya dari Devi juga Bugam Noula. Siapa itu? Bang Mert mau saingan. Ayo produksi lagi. Bang Mer soalnya pelit orangnya, cuman 1. Kelihatan pelitnya. Enggak, teman-teman kasih saya anaknya 1. Ih, memangnya anak kucing mau dikasih? Saya biar 10 enggak mau aku kasih 1 sama orang. Kenapa? Bugam Noula. Halo Bugam Noula, nambah kita ya, produksi terus ya. Serius Bi, mau nambah? Anak itulah dan bertambah banyak, penuhilah bumi. Maksudnya Om Fadli apa? Coba diperjelas. Saya mau usul ini boleh enggak? Anak-anak itu mereka kan kita ada di sini, jadi diminta